Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah hadir ke acara kita Booming Festival Manajemen 2025. Yang saya hormati Bapak DLH Rektor UNU Jakarta Dr. Suhadi MA, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta Dr. Dian Retno Wulandaru MBA, dan yang saya hormati Kaprodi Manajemen UNU Yogyakarta Insinyur Suhada STMBA IPU IRGB. Terima kasih untuk teman-teman, sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran kalian datang ke acara kita, dan acara ini tuh terbentuk karena dari kita dan para dosen-dosen itu menginginkan kita supaya kita tuh berkreasi dan menciptakan sebuah peluang usaha untuk masa depan kita. Ini semua itu berkat Pak Budi, guru MKI kita angkatan 24 yang telah membimbing kita supaya kita itu lebih ke mementingkan usaha yang lebih efisien dan tidak mengenal resiko. Saya ingat betul perkataan Pak Budi, kita itu sebagai mahasiswa itu harus gagal dalam hal kita gagal terus mencoba lagi. Karena kalau kita gagalnya kita setelah lulus kuliah, itu sama dengan kita tuh percuma, tidak ada seperti persiapan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen kepada Bapak Insinyur Suhada ST MBA, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa manajemen mana suaranya? Sekali lagi. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'da. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Ulama Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Abdul Ghaffar selaku Warek Pesantrenan. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Yogyakarta, Ibu Dr. Diah sebagai guru saya dulu, beliau ini jadi sampai sekarang juga masih tetap jadi guru. Selamat datang Ibu, dan tetap semangat mendampingi Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para dosen, wabil khusus para narasumber, Mas Dimas dari Bitcoin, co-founder yang kami hormati, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik semua mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta yang berbahagia. Baik,
Saya merasa senang sekali, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adik-adik semua mahasiswa kita manajemen bisa menyelesaikan melaksanakan hajat besar rutin, yaitu BUM Festival di manajemen Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta. Dan ini adalah sebagai ajang unjuk diri kreativitas dari para mahasiswa dalam bidang entrepreneurship, inovasi yang mesti mereka coba suguhkan pada kegiatan setiap agenda tahunan. Saya masih ingat agenda tahunan yang kemarin ada 2 produk inovasi dari mahasiswa kita yang kemarin juga ikut finalis dalam NASBUK atau Business Plan Competition pada periode kemarin. Jadi selamat ya. Jadi insya Allah ini juga dari arena ini saya berharap teman-teman mahasiswa juga menghadirkan talent-talent dan ide-ide inovasi yang bisa dilanjutkan untuk menjadi andalan kalian ketika lulus nanti. Semangat ya. Oke. Besar harapannya, jadi kegiatan ini terus dikembangkan dan dilanjutkan, dan nanti para narasumber juga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kegiatan rutin ini memang sengaja didorong sebagai ajang hajat besar di akhir ujian akhir semester mahasiswa. Jadi kita ini berharap sekali akan bisa mendatangkan peserta-peserta yang lain yang bisa ikut finalis di Business Plan Competition di ajang lain. Dan perlu kami sampaikan, masa manajemen termasuk yang cukup banyak memberikan hadiah buat UNU Yogyakarta. Kita menang di Business Competition, ada yang juara 3, ada yang juara 1 di ajang nasional. Kemarin di Malang juara 3 mengiringi Universitas Negeri Malang dan mahasiswa dari Brawijaya Malang. Kemudian juga dari masa kita manajemen juga bisa menjadi genre duta genre DIY periode 2025 yang akan ikut dalam ajang event nasional. Saya kira selamat buat kita semua, kita tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini saya yang terang, yang sangat gelap, tapi semoga dua-duanya masa depannya terang semua. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan ini, ubur-ubur ikan lele. Selamat datang di acara BUM Fest 2025. Yang terhormat Bapak Abdul Ghaffar yang dalam ini mewakili Rektor UNU Yogyakarta, kepada tamu dari komunitas BKD, Mas Dimas, kemudian juga Kapoldi manajemen, Bu Wadek, Bu Melvin yang selalu tampil cantik, Pak Budi, Mas Regas yang juga hadir ini di sela-sela kesibukannya, dan juga anak-anakku semua. Saya mau cek mana yang angkatan ini, angkatan berapa ini? 2025. 2024 macet ya soalnya ya, nanti harus presensi ya, nggak boleh titip ya. Oke. Seperti tadi saya hanya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Pak Suhada, manajemen keren ya, menjuarai bolak-balik ya, setiap kompetisi kita selalu dapat nomor. Dan saya baru di Japri tadi dari mahasiswa 24 kalau nggak salah, Mbak Putri sekarang baru masuk di finalis BPC di Unisnu Jepara. Jadi yang WA saya itu selalu melaporkan, Bu, saya masuk finalis ya. Semoga nanti bisa jadi juara. Yang barusan kemarin di Malang itu juga mendapatkan nomor 3 ya. Ya, prestasi-prestasi ini saya yakin nanti menjadi portofolio ya, portofolio dari adik-adik mahasiswa ya. Jadi tidak hanya ijazah tetapi juga ada prestasi lain, dan itu pasti ada kredit poinnya ya. Artinya Anda tidak hanya cerita
kuliah, ya tugas, tapi juga bagaimana Anda bertanding secara sportif, mempunyai proposal, kemudian ketika pitching juga Anda dilatih untuk soft skill-nya, ya. Ketika Anda presentasi, ketika Anda ditanya itu Anda beradu argumentasi. Nah, hari ini ya yang disampaikan tadi oleh Pak Suhada itu HMPM mewadahi kreativitas inovasi dari mahasiswa. Saya kira sudah tanggung jawab kami sebagai perguruan tinggi itu memang menjadi medan yang krusial dalam membentuk individu yang siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Nah, sekarang ini apa yang kita butuhkan adalah tentunya integrasi antara kreativitas, kewirausahaan dan pendidikan berbasis inovasi. Jadi saya kira Bapak Ibu dosen juga ketika di kelas saya kira banyak sekali ya mengajarkan baik itu secara teori konsep apa itu kreativitas, apa inovasi, tapi tidak hanya berhenti di dalam teori, tapi juga harus diaplikasikan. Hari ini Anda bersyukur diwadahi oleh HMPM untuk kegiatan yang menunjukkan kreativitas dan inovasi Anda semua. Ya, saya kira tujuan dari BUMFES ini saya kira sudah jelas ya. Pertama, meningkatkan keterampilan mahasiswa manajemen, mengembangkan soft skills, memperluas jaringan profesional, kemudian mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa, serta mendukung promosi budaya dan UMKM lokal. Nah, jadi saya kira ini satu paket yang sangat kolaboratif, yang sinergi untuk bisa mewujudkan ya bagaimana anak-anak muda itu berkiprah, ya tidak hanya kiprah di bangku kuliah, tetapi juga di luar, ya, menunjukkan kreativitas tadi secara nyata, yaitu bentuk dari inovatif. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan UNU yang telah memberikan fasilitas kepada prodi manajemen fakultas ekonomi dan juga segenap sivitas akademika dan panitia tak lupa ya, saya kira selalu tidak habis-habisnya idenya ya, inisiatifnya untuk mewadahi acara ini gitu, dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di ruangan ini. Saya kira saya cukup, tidak akan berpanjang lebar, saya kurang bijaksana terlalu panjang. Saya tutup dengan pantun lagi. Kota Jogja terkenal kota pelajar, penduduknya ramah, tidak jumawa. Semoga acara BUMFES lancar, membawa manfaat untuk semua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pak Suhada tadi menghindari lampu, memang sengaja dibuat dan foto cetak. Yang saya muliakan para kolaborator, para tamu yang hadir dalam kesempatan kali ini, Budekan, Wadek, Kaprodi, Sekprodi, dan para dosen yang berbahagia, wabil khusus para mahasiswa manajemen yang hari ini punya gawe BUM Festival 2025. Nah, gambarnya masih Pak Suhadi, memang tadi Suhada terus Suhadi. Nah, saya Suhadu karena mewakili Pak Suhadi gitu. Sehingga gambarnya masih Pak Suhadi buat gambar saya itu. Tapi tidak apa-apa karena beliau masih dalam perjalanan dari Bluro ke Jogja sehingga tidak bisa menghadiri acara pagi hari ini. Atas nama Rektorat saya mengapresiasi betul acara seperti ini, acara curah gagasan, curah ide. Meskipun kata Pak Suhada kita belum punya duit, tapi minimal kita punya ide. Karena ide bisa menjadi uang, tapi uang belum tentu bisa melahirkan ide. Dan alhamdulillah UNU itu dibangun dengan ide-ide. Kita mulai dengan gagasan. Dan alhamdulillah mungkin sepanjang perjalanan hidup saya itu lebih banyak bisnis gagasan.
ya meskipun tidak sustain ya, ini yang harus dipikirkan. Saya sudah banyak sejak tahun 90 ya lulus kuliah itu sudah mencoba memulai berbagai ide yang mungkin kalau kita sebut sebagai ide entrepreneur gitu. Karena begitu lulus saya sudah bilang kepada orang tua, lulus stop ngirim uang. Jadi saya ingin mandiri, dan itu saya kira Anda juga harus punya semacam himmah, keinginan seperti itu. Kalau bisa saya lulus stop kiriman. Maka kata Pak Budi tadi, berlatihnya ketika mahasiswa gitu ya Budi ya. Jadi kita berlatih berbisnis sejak mahasiswa. Ya seperti saya dulu juga begitu. Latih bisnis sejak mahasiswa, mulai jualan buku, ya mulai konsinyasi, apa saja lah itu ya. Barang yang hilang itu sudah biasa. Jadi gagal, kata Pak Budi tadi, gagal di awal itu lebih baik daripada gagal di kemudian hari. Itu sebuah proses, dan untuk Yogyakarta saya kira nanti kita berharap bahwa prodi manajemen ini sebagai trendsetter gitu. Orientasi mahasiswa itu umumnya ketiga aspek. Yang pertama itu lulus dapat pekerjaan, jadi profesional, gitu ya, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah banyak difasilitasi sekarang oleh employability yang ada di Jogja, di UNU ya. Jadi saudara dilatih bagaimana mempersiapkan diri kita interview, membuat CV yang bagus, dan seterusnya. Itu yang punya orientasi selesai kuliah kerja. It's okay. Dan jumlahnya ini mayoritas di UNU kurang lebih 50% lah kira-kira gitu. Tapi sebagian ada juga yang ingin to be entrepreneur, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha kira-kira gitu. Nah ini saya kira sangat menarik, terutama di manajemen ya. Kalau menjadi profesional tadi yang bekerja di sektor-sektor yang saudara bisa masuk. Dan kalau kita lihat di UGM saja tempat Budiah itu yang banyak yang pertama ini juga, jadi lulus lalu kerja. Yang menjadi entrepreneur dari manajemen sedikit, atau mungkin malah nggak ada ya. Kita belum melihat pebisnis besar yang dilahirkan yang menjadi entrepreneur. Kalau saya di generasi kakak-kakak saya itu malah justru dari filsafat yang jadi pengusaha. Di antaranya tetangga kita yang punya Al-Azhar itu Pak Hafid Asrom itu dari Fakultas Filsafat. Kenapa filsafat jadi pengusaha? Karena kalau ngelamar anak uang itu dari mana filsafat itu gak diterima nanti. Makanya mau bekerja di sektor apa itu dulu teman-teman juga bingung. Maka satu-satunya pilihan adalah menjadi entrepreneur. Dan cukup banyak ya di Jogja itu generasi beliau, mungkin adik-adik kelasnya juga diikuti yang memang menjadi entrepreneur. Saya kira ini orientasi yang harus tetap dibangun, kemandirian gitu ya, yang mulai dilatihkan. Meskipun Anda punya fasilitas, misalkan kiriman uang atau apa, gunakan sebaik-baiknya untuk melatih diri menjadi mandiri. Itu saya kira satu awal entrepreneurship yang perlu ditumbuhkan. Kalau UNU Jogja adalah bridging antara perguruan tinggi umum dan pesantren, nilai pesantren salah satunya adalah mandiri. Ya, dilatih mandiri. Bukan karena tidak ada uang, tapi Anda memang ingin sekali menjadi seorang yang mandiri. Itu kira-kira langkah-langkah awal untuk menjadi entrepreneur. Meskipun saya yakin di antara saudara ada yang ingin studi lanjut, menjadi akademisi, menjadi intelektual, saya kira it's okay gitu ya. Tapi fast kali ini itu tampaknya lebih mencoba mengasah atau melahirkan gagasan-gagasan baru tentang entrepreneurship. Saya kira kalau
kalau istilahnya guyonan dulu ya, kalau Anda ingin kaya ya satu jalan saja, bisnis. Kalau kaya kalau lewat jalur politisi, peluangnya korupsi. Kalau kaya dari jalur akademisi, itu biasanya prestasinya tidak berkembang. Ya. Kaya ya lewat jalur bisnis, itu yang paling rasional, yang paling mungkin. Jadi kalau Anda punya keinginan ke depan, I want to be rich, ya kira-kira jalurnya adalah jalur bisnis. Dan ilmu manajemen Anda membekali diri yang cukup memadai to be rich, untuk menjadi orang kaya gitu ya. Saya kira itu hal yang sangat penting yang perlu kita highlight, kita apresiasi segala ikhtiar dari para mahasiswa yang mencoba sejak awal itu sudah mengasah potensi dirinya untuk menjadi entrepreneur. Maka tadi salah satunya kalau saya edupreneur ya Pak Budi, edupreneur. Jadi itu yang perlu terus dikembangkan sekalian. Entrepreneurship memang bukan hanya in business, tapi dalam sikap dan banyak hal. Kalau alhamdulillah kita punya kolaborator dengan GEM dalam bahasa Indonesia-nya, jadi Green Eco Manufacturer dari China, yang nanti akan membangun fakultas metalurgi ya, di kampus kita, kampus yang cukup besar, insya Allah itu di tahun ini akan mulai di tanah kurang lebih 1,5 hektar. Jadi UNU nanti akan ke depan akan punya tiga grup kampus ini. Yang pertama harusnya pasangannya ada asramanya kan belum jadi ya. Terus for next itu insya Allah MBZ School for Future Studies di sebelah kita, dan di depan nanti akan ada dormitory. Insya Allah September ini groundbreaking. Yang ketiga adalah School for Metallurgy, Fakultas Metalurgi lah kira-kira begitu, yang nanti ya kita belum menentukan tempatnya, tapi sekitar ini juga kita bayangkan. Itu nanti juga 9 lantai, rata-rata 9 lantai. Di sana ada main buildingnya, ada laboratoriumnya, juga ada asramanya. Jadi kita nanti ada 3 blok begitu. Ya saya hanya ingin mengambil contoh Prof. Su siapa namanya lupa saya. Nah, kalau ini Prof. Su ada, ini Prof. Su Hadi. Jadi Prof. Su itu beliau seorang academician yang entrepreneur luar biasa, karena perusahaannya di China sana itu yang Jin itu salah satunya yang kemarin ditunjukkan ke teman-teman itu di tanah seluas 250 hektar. Beliau bergerak di urban mining, di pertambangan kota. Apa itu pertambangan kota? Merecycle kembali produk-produk elektronik dan engine yang sudah tidak kepakai. Beliau itu merecycle 100.000 mobil per tahun menjadi new product. Merecycle laptop yang sudah rusak, kulkas yang sudah rusak, HP yang sudah rusak, dan seterusnya gitu ya, di-recycle untuk menjadi new product. Sehingga tidak perlu menambang di natural mining itu dari bumi dan seterusnya. Ini saya kira yang perlu kita inspiring. Ada seorang akademisi yang entrepreneur. Mungkin nanti saudara juga sedemikian rupa kita harapkan akan menjadi entrepreneur. Dan Prof. Su itu salah satu investor yang ada di Morowali ya, tentang nikel.